Kemudian terdapat sinyal conditioning yang berguna untuk mengkondisikan sinyal. Dari sinyal conditioning, sinyal akan diproses pada sinyal processing, di mana sinyal akan diproses agar keluarannya itu cocok untuk masukkan di proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya ada output yang terdiri dari data display untuk menampilkan data yang telah hasil pengukuran, kemudian data communication, dan data storage di mana data disimpan. Dari signal processing itu terdapat feedback yang ke efektor, lalu ke measuran, dan kembali ke sensor lagi. Next. Fungsi dari elektrokardiogram adalah untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Pola pada elektrokardiogram juga dapat menunjukkan bagian mana dari jantung yang rusak serta tingkat kerusakannya. Dapat mengidentifikasikan secara akurat detak jantung yang sangat lambat, juga yang sangat cepat, serta juga dapat menunjukkan ketidakteraturan dari irama jantung. Berikut kertas EKG atau elektrokardiogram. Di sini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu vertikal atau sumbu Y dan sumbu horizontal atau sumbu X. Untuk kotak, setiap kotaknya pada sumbu vertikal itu berarti memiliki panjang 1 mm atau sama dengan 0,1 mV. Sedangkan untuk sumbu horizontal atau sumbu X, satu kotakan ke samping itu sama dengan 0,04 second atau 40 milisecond. Seperti yang dapat dilihat pada layar, di situ terdapat beberapa gelombang. Di sini yang akan saya bahas pertama adalah gelombang P, O, R, S, dan T. Dari gelombang-gelombang tersebut, akan dimulai dari gelombang P, kemudian dilanjutkan dengan gelombang kompleks IRS, dan diakhiri dengan gelombang T. Siklus dimulai dengan denyut yang terjadi pada node sinoatrial di atrium kanan, sehingga atrium tersebut berepolarisasi dan membentuk gelombang T. Kemudian ventrikel kanan dan kiri berdepolarisasi dan menghasilkan gelombang kompleks I, R, dan S. Di sini ketiga gelombang tersebut, gelombang Q sendiri merupakan gelombang defleksi negatif pertama yang kemudian diikuti dengan gelombang R yang merupakan gelombang defleksi positif. Dan kemudian apabila terdapat defleksi negatif selanjutnya, maka terbentuk gelombang S. Untuk selanjutnya, bentar. Oke. Kontraksi atrial jantung tersebut berakhir secara simultan dengan gelombang QRS dan atrium mulai berepolarisasi bersamaan dengan depolarisasi ventrikel yang mana aktivitas ini tidak dapat dideteksi oleh elektrokardiogram. Ventrikel tersebut kemudian berepolarisasi setelah kontraksi dan membentuk gelombang T, yaitu gelombang potensial terakhir yang terdeteksi dalam satu siklus dan diikuti oleh gelombang T dalam siklus selanjutnya. Udah bukan bagianku.
Oke, selanjutnya ini adalah operational amplifier. Nah, operational amplifier atau OPM merupakan penguat diferensial multistage yang dianggap sebagai satu buah entitas. OPM memiliki tingkat kegunaan yang sangat tinggi karena dapat diaplikasikan secara bervariasi dan membuat desain sirkuit menjadi lebih efisien dan ekonomis. Selain itu, penggunaan OPM juga dapat meminimalisir troubleshooting. Secara tipikal, op-amp memiliki setidaknya 5 buah koneksi terpisah, yaitu masukan diferensial, 1 buah output, dan masukan power supply yang biasanya disebut sebagai supply rails. Masukan diferensial adalah masukan inverting yang diberi tanda negatif di sebelah sini. Dan juga non-inverting dengan tanda positif sebelah sini. Untuk negatif inverting ini sebagai penguat pembalik. Dan kalau yang positif itu dia tidak membalik sinyal tegangan yang terhubung secara langsung. Selanjutnya adalah differential amplifier. Differential amplifier adalah penguat yang berfungsi untuk memperkuat selisih atau perbedaan dua buah tegangan input dengan memanfaatkan umpan balik negatif. Sehingga kedua buah tegangan input op-amp yang dihasilkan menjadi besaran yang sama, memiliki besaran yang sama. Jadi seperti gambar ini. Oke, gambaran kayak ini. Oke, selanjutnya adalah instrumentasi amplifier. Instrumentasi amplifier memegang peran yang penting dan merupakan fase utama dalam sistem instrumentasi. Karena sinyal biopotensial merupakan sinyal diferensial yang memiliki magnitudo sangat rendah, maka instrumentasi yang dilakukan perlu memiliki input impedance yang besar. Beberapa penggunaan amplifier sebagai berikut. Yang pertama adalah penguat tegangan. Yang kedua, meningkatkan common mode rejection ratio. Yang ketiga, penguat impedansi masukan. Dan yang terakhir, meningkatkan hasil ekstraksi data. Ya, seperti ini gambaran instrumentasi amplifiernya. Oke, dalam ilmu biomedis, amplifier diaplikasikan pada EKG untuk meningkatkan kualitas sinyal keluaran yang dihasilkan oleh elektroda ketika menangkap impuls jantung, sehingga hasil pengukuran tersebut dapat diinterpretasikan dengan baik. Pada sinyal EKG, amplitude yang dihasilkan kurang dari 5 mV. Memiliki offset yang sangat tinggi dan sangat besar, atau lebih besar dari 10 mV. Dan berada pada rentang frekuensi antara 0,5 sampai 200 Hz, dalam artian sinyal tersebut sangat lemah, sehingga amplifier yang dibutuhkan perlu memiliki kemampuan menolak noise offset dan common mode voltage. Oke, selanjutnya adalah low pass filter. Filter ini merupakan salah satu rangkaian yang dapat memilah sinyal untuk keperluan modifikasi untuk membentuk ulang atau memanipulasi spektrum frekuensi berdasarkan batas frekuensi. Dalam hal ini disebut cut-off. Batasan tersebut akan menentukan banyaknya sinyal yang masuk dan batasan frekuensi yang diterima atau ditolak suatu syarat yang telah ditentukan. Rangkaian filter dapat digunakan secara luas, baik menyaring sinyal pada frekuensi rendah, tinggi, audio maupun tertentu. Proses penyaringan tersebut biasanya dilakukan dengan memanfaatkan komponen pasif resistor R, induktor L, dan kapasitor C, maupun komponen aktif seperti gabungan antara RLC dan op-amp atau transistor. Nah, seperti ini gambarannya. Low pass filter berperan sebagai peredam sinyal yang memiliki frekuensi di atas cutoff. Sehingga, selain itu, filter ini juga digunakan sebagai integrator pada sistem kontrol PID. Ya, ini ilustrasinya seperti di bawah gambarnya. Oke, selanjutnya adalah step mendesain ECG amplifier. Nah, ini adalah salah satu bentuk amplifier yang ada di EKG. Nah, ini kan banyak banget kan amplifier yang ada. Nah, itu biasanya tuh dia
dia sebenarnya tuh punya subsistemnya masing-masing gitu loh. Kayak yang di sebelah sini, ini tuh ada input input instrumentasi amplifier yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu dia nih kalau di sini di EKG ini dia menggunakan INA 326. Habis itu selanjutnya adalah intermediate intermediate filter dan amplifier. Nah, ini dia menggunakan OPA 2335. Nah, di sini tuh dia terdapat ada dua dua ini, ada low pass dengan G sama dengan 200 dan ada low pass ini. Kemudian ada ADC converter, habis itu ada zero reference bias circuit, habis itu ada high pass filter for auto zeroing of DC offset, habis itu yang terakhir ada CRR boosting circuit. Gitu. Nah, ya, ini kurang lebih seperti ini. Nanya. Oke, oke, sama-sama. Mungkin izin menjawab ya. Di sini kenapa elektroda GAGCL itu lebih banyak dipilih? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu praktis non terpolarisasi, yang berarti bahwa arus bebas melintasi persimpangan elektroda. Maksudnya, sebuah elektroda terpolarisasi adalah satu di mana arus tidak mengalir melintasi persimpangan elektroda, sehingga menyebabkan elektroda untuk berperilaku sama dengan sebuah kapasitor. Yang kedua, menghasilkan kurang dari 10 microvolt noise. Jadi noise-nya sangat kecil, selain itu ia juga stabil, sehingga dianggap cocok untuk dipilih sebagai bahan dari gel elektrokardiogram. Sudah jelas sudah jelas jawabannya, Putra? Ya, betul sekali. Ya, sama-sama. Terus selanjutnya, aku Kak Afi kan? Aku nanya Kak Afi kan? Iya, aku nanya Kak Afi kan. Oke. Karena di sini aku tadi sudah menjawab, mungkin di sini aku juga ingin menanyakan sesuatu. Uh, aku ingin menanyakan mengapa sih tadi kan dijelaskannya itu low pass filter ya. Berarti di sini elektrokardiogram itu menggunakan low pass filter. Tapi kenapa digunakannya low pass filter bukan jenis filter yang lainnya? Mungkin Mbak Afi bisa bantu menjawab. Oke, sebentar ya. Oke, jadi Oke, jadi aktivitas biopotensial di tubuh manusia itu kan sangat kecil, entah itu dari pergerakannya ataupun apalagi jantung ya. Nah, jadi rangkaian lolos filter ini yang berfungsi untuk meloloskan sinyal dengan frekuensi terkecil itu dari jantung ke alat EKG. Jadi ya dia setelah mendapatkan respon, terus nanti dia akan meloloskannya itu kayak gitu. Habis itu dan di situ kan juga ada HF ini ya high pass filter ya. Nah itu dia tuh berfungsi untuk mengautozerokan si tegangan DC itu. Seperti itu. Kalau sampai sini sudah terjawab, Oke, Riris. sudah. Terima kasih Afi untuk jawabannya. Oke, selanjutnya aku akan bertanya ke Putra. Sebentar ya, masih mendownload bagian jantung yang rusak. Oke, udah siap, Put? Oke, oke, oke. Selanjutnya pertanyaan dari aku untuk Putra. Bagaimana sinyal EKG itu dapat mendeteksi jantung yang rusak? Apakah bisa dijelaskan? Terima kasih.
Oke, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Putra dan teman-teman. Oke, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.